online, kalian tidak usah panik, tidak usah takut. Kalau dari kami ya, datang sebenarnya tergantung kalian juga. Ini untuk daerah Jawa ini aman loh, untuk 2.400.000 ini aman loh. Karena ini yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di markas pinjol teman-teman ya. Oke teman-teman, seperti biasa di video kali ini saya akan membahas lagi tentang aplikasi kredit pintar teman-teman ya. Jadi di video kali ini saya akan membahas tentang gagal bayar di aplikasi kredit pintar ini sudah 1 tahun lebih teman-teman ya, hampir 1,5 tahun ya. Jadi seperti apa kalau kita gagal atau telat bayar di aplikasi kredit pintar ya. Kalian simak terus video ini karena di sini saya akan menjelaskan ya seperti apa resiko ya misalkan kalian telat bayar atau gagal bayar di kredit pintar ini. Jadi simak terus video ini, jangan di skip agar kalian tidak gagal paham seperti itu. Oke, tanpa basa-basi teman-teman ya. Seperti biasa, yang pertama-tama di sini saya akan buka aplikasi kredit pintarnya ya. Oke, di sini nah ini teman-teman ada aplikasi kredit pintar ya. Oke, nah di sini saya sudah buka ya aplikasi kredit pintar. Kemudian saya buka pinjamannya ya atau tagihannya ya. Nah di sini jatuh tempo 26 Oktober 2.400.000 ya. Jadi sekarang sudah mencapai 2.400.000 ya. Jadi untuk berhenti di 2.400.000 ini sekitar saya itu telat sekitar 3 bulan baru berhenti ya. Untuk bunga atau denda itu sudah berhenti teman-teman ya. Jadi buat teman-teman misalkan kalian telat bayar, untuk bunga itu biasanya itu 3 bulan baru berhenti. Kalau masih belum 3 bulan biasanya setiap hari itu akan berjalan terus, misalkan kalian masih belum bisa bayar seperti itu. Jadi untuk bunga berhentinya di 3 bulan teman-teman ya. Kemudian ini sudah keterlambatan 365 hari, artinya 1 tahun 2 bulan teman-teman ya. Jadi gagal bayar di aplikasi kredit pintar ini sudah 1 tahun 2 bulan ya, kurang lebih seperti itu teman-teman ya. Jadi 365 hari. Oke, ini untuk pinjamannya ya. Pinjaman awal itu ini cuman 1 juta, kalau nggak salah 1.350.000 lah ya, seingat saya, karena sangat lama sekali ya, karena sudah lebih dari 1 tahun. Nah kemudian di sini denda keterlambatan itu 1 juta teman-teman ya, 1 juta. Jadi totalnya 2.400.000. Jadi sampai sekarang ini masih belum dibayar ya. Oke, di sini saya akan menjelaskan ya buat teman-teman yang saat ini telat bayar di aplikasi kredit pintar ya. Seperti biasa teman-teman ya, saya sering mengingatkan ya buat kalian khususnya yang saat ini gagal di pinjaman online. Kalau kita telat bayar, pastinya yang pertama kalian akan di WA, di telepon, ditagih melalui WA atau telepon seluler seperti itu. Itu yang pertama ya. Jadi dengan cara-cara dari pihak pinjolnya biasanya ya cara penagihannya ya ada yang sadis, ada yang enggak. Jadi untuk untuk penagihan dari pihak pinjol itu sadis tidak sadis itu sebenarnya tergantung kalian ya, tergantung kalian bagaimana cara menghadapi atau menyikapi seperti itu. Nah misalkan teman-teman sudah telat, pastinya akan di WA ya, ditagih dengan cara-cara ya seperti data Anda di sini lengkap ya, foto selfie ya, atau mau di backlist itu sudah biasa teman-teman. Jadi misalkan kalian telat bayar di aplikasi kredit pintar ini, ya memang diteror sih ya, teror-teror seperti itu ya. Jadi buat kalian misalkan kalian telat bayar itu suatu teror, karena apa? Kalian merasa bersalah, merasa bersalah ke aplikasi tersebut karena tidak melunasi, kemudian ada WA dengan cara data Anda lengkap seperti itu, kalian sudah panik ya. Saya bilang kenapa ya, karena kalian punya pinjaman yang masih belum dilunasi, kemudian dari pihak aplikasi menagih melalui WA atau telepon, kalian kepanikan karena ya kalian punya pinjaman yang masih belum dilunasi. Nah
Misalkan kalian gagal atau telat bayar di pinjaman online, kalian tidak usah panik, tidak usah takut. Kalau dari kami ya, kenapa saya bilang tidak usah panik, tidak usah takut? Ya karena kalian memang tidak ada dana. Sebenarnya kalau kita telat bayar di pinjaman online seperti kredit pintar ini, pastinya kalian akan di WA satu hari bisa sampai 50 pesan yang masuk. Bahkan lebih dari 5 bahkan 10 nomor yang berbeda. Itulah cara-cara penagihan dari pihak pinjaman online, teman-teman. Jadi kalau dari saya, kalian tidak usah panik, respon dengan baik ya. Ya respon aja dengan baik. Bang, untuk DC gimana bang? Untuk DC sebenarnya di kredit pintar ini ada, tapi datang tidak datang sebenarnya tergantung kalian juga. Ini untuk daerah Jawa ini aman loh, untuk 2.400.000 ini aman loh. Karena ini yang aplikasi kredit pintar yang ini untuk daerah Jawa Timur ya, Jawa Tengah, Jawa Barat, banyak sekali yang gagal. Bahkan ada yang lebih sampai 5 juta, bahkan ada yang 6 juta gagal bayar. Tapi aman, sejauh ini aman. Bahkan ada yang 1 tahun lebih, bahkan ada yang 1 juta didatangi. Nah itulah ya. Jadi intinya, misalkan kalian gagal di aplikasi kredit pintar seperti ini, kalian respon aja dengan baik ya, gak usah panik, gak usah takut ya. Karena pinjaman online kalau kalian telat, pastinya kalian akan dikirim video atau foto ya, atau video debt collector mau datang ke rumah melalui RT RW. Itu sudah biasa. Saya ingatkan lagi, misalkan ada WA dari pihak pinjol seperti itu, tim kolektor ya mau datang ke tempat kerja atau ke rumah ya melalui RT RW, itu tidak bakalan datang ya. Karena misalkan DC mau datang itu tidak seperti itu ya. Misalkan mau datang dia senyap ya tanpa memberi kabar ya. Kenapa kalau memberi kabar? Kalau kalian dikabari bahwasanya DC besok mau datang ya kalian kabur, seperti itu teman-teman ya. Jadi logikanya seperti itu. Misalkan kalian dikirim foto atau tim kolektor atau surat seperti itu sudah biasa. Kalau kalian gagal biasanya dikirim surat atau lewat pos atau lewat WA, itu sudah biasa, itu tidak bakalan datang ya. Seperti itu. Jadi intinya direspon, karena banyak teman-teman yang gagal di aplikasi kredit pintar ini meskipun tagihannya besar itu banyak yang nggak didatangi. Karena apa? Mungkin selalu merespon. Bahkan ada yang cuma 1 juta, 1,5 juta itu didatangi. Ya mungkin karena tidak pernah merespon atau mengganti nomor atau membuang nomor karena panik lah ya, diteror atau di WA. Ya, kalau kita telat bayar memang kita akan di WA, di telepon ya, bikin kita tidak nyaman kalau kita gagal di pinjaman online itu. Resikonya ya seperti itu teman-teman ya. Jadi sejauh ini untuk pinjaman 2.400.000 ini aman ya untuk daerah Jawa ya. Seperti itu. Jadi buat kalian yang saat ini telat bayar, kalian tidak usah panik, tidak usah takut. Respon aja dengan baik ya, gak usah panik. Apa yang kalian panikkan? Cuman WA aja panik, cuman telepon, angkat saja, bilang kalau masih belum ada dana, masih cari dana atau kayak gitulah ya. Jangan kalian main kabur, ntar kalau dihubungi di luar kondar kalian akan marah ya kan. Hadapilah, ini cuman WA saja kok, sebatas WA ya. Oke, kiranya cukup sampai di sini saja teman-teman ya. Jadi intinya misalkan kalian telat bayar di aplikasi kredit pintar ini, pastinya akan di WA, di teror ya, dengan cara-cara ya video DC tim kolektor mau datang, itu sudah biasa, itu tidak bakalan datang teman-teman ya. Jadi respon aja dengan baik, gak usah panik ya, lakukan apa yang harus kalian lakukan seperti itu ya. Kalau kalian panik terus, kalian nggak bisa kerja, seperti itu teman-teman ya. Jadi untuk video kali ini kiranya cukup sampai di sini saja teman-teman ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.